Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami Peta Islam ya. Di bulan Ramadan ini kita mau menyampaikan dengan tentunya dengan Ustadz Adib Susilo Siraj untuk melanjutkan kajian yang kemarin Ilmanes ya. Ya. Baik, langsung saja mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Adib kabarnya? Alhamdulillah masih sehat, segar walaupun Ramadan. Masih tetap semangat ya? Ya, alhamdulillah masih. Baik, kemarin itu Pak Adib di dalam video-video yang sudah kami upload itu memang sebenarnya banyak respon, banyak yang menunggu untuk kelanjutan dari Ilmanes ini. Sebenarnya membuat penasaran ini apa ujungnya itu seperti apa. Nah, ini kira-kira yang mau disampaikan untuk kali ini apa Pak Adib? Jadi Ilmanes itu memang saya juga suka karena akronimnya itu singkatannya itu kan enak ya diingat, dihafal gitu. Antara ilmu, iman, dan Islam. Nah, masih seputar itu, terutama kaitannya dengan ilmu, di mana ilmu ketika dikaitkan dengan Islam sebagai sebuah pembangkit kebudayaan atau pembangkit kehidupan, ruh, pembangkit budaya atau pembangkit kehidupan, maka di sini persoalannya dalam hidup itu kan ada kualitas ya. Kualitas yang kemarin kita sudah ada semacam peringkat-peringkat kualitas kehidupannya, tumbuhan berbeda atau lebih meningkat lagi nanti kualitas hewan atau binatang, kemudian meningkat lagi kepada kualitas hidup manusia gitu. Dan manusia pun tingkatan kehidupannya juga kualitasnya berbeda-beda. Ada yang kualitas kehidupannya juga sekedar kalau bahasa Jawa itu hidup waton glinding, waton hidup, nah itu ya kualitasnya tentu saja sangat rendah ya. Itu sepertinya kemarin sudah kita bahas ya untuk masalah itu. Kemudian yang terakhir itu kemarin masalah spesialisasi, masalah data itu kan, informasi itu. Mungkin untuk kali ini ada materi baru ya Pak Dev ya. Monggo sekarang langsung saja waktu dan tempat kami persilakan Pak Dev, silakan dilanjutkan. Monggo. Terima kasih. Jadi masih berhubungan dengan kualitas itu, ada yang namanya di dalam hidup itu kesadarannya. Atau kalau kita mau kaitkan dengan istilah di dalam Al-Quran itu al-dzikrun. Al-dzikr. Al-dzikr ini biasanya hanya diterjemahkan sebagai ingat. Ya, ingat. Tetapi sebetulnya Al-Quran sendiri itu juga disebut dengan al-dzikru. Ya. Jadi al-dzikru itu lebih daripada sekedar ingat. Dia kalau sebetulnya kesadaran ini kalau kita lihat di internet, misalnya kita ketik di Google, di Wikipedia misalnya, itu menjadi perdebatan filosofis yang sudah berabad-abad itu. Sampai hari ini pun itu. Masalah kesadaran, bukan masalah ingat. Karena kesadaran itu kompleks, terutama di dalam pribadi manusia ya, kesadaran. Misalnya kalau kita lihat kucing hidup, tapi dia sadar nggak dengan dirinya gitu. Nah, beda dengan manusia itu hidup, dia bisa mencapai pada satu fase, terutama kalau sudah balik ya, dia sadar pada dirinya. Kalau bayi memang belum, tapi sudah mulai perbedaan antara manusia dengan binatang itu kualitas kesadarannya sudah mulai berbeda ketika walaupun itu bayi itu. Walaupun kalau kita lihat secara hidup fisik ya, misalnya ayam ya, ayam itu kan dari telur ya. Telur. Nah,
kemudian menetas. Begitu menetas, dia bisa langsung berjalan, berlari, nyari makan gitu. Beda manusia itu kalau bayi ditinggal ibunya gitu, dia bisa mati. Gitu. Kelihatannya secara kualitas hidup itu kelihatannya lebih hebat binatang secara fisik. Secara fisik. Ya, baru lahir bisa langsung cari makan. Itu namanya apa ya? Naluri atau apa ya? Insting atau apa? Ya, hidup binatang itu memang secara fisik lebih bagus dibandingkan manusia. Maksudnya kualitas kualitas survive-nya dalam menghadapi tantangan. Kalau misalnya manusia itu punya kualitas seperti itu ya hebat sekali. Begitu lahir ditinggal ibunya pun bisa berjalan sendiri gitu kan. Jadi itu justru kita akan bisa membedakan nanti di dalam kajian kita ini tentang kesadaran ini, bahwa kesadaran itu tidak sekedar ingat. Jadi kalau maaf saya pakai istilah Jawa tapi secara filosofis ya ada namanya eleng gitu. Eleng. Nah, eleng itu ini mohon dibedakan dengan kelingan. Nah, kalau kelingan itu ingat. Kalau eleng itu kesadaran. Misalnya pingsan itu dia masih hidup. Neng ora eleng tidak sadar, tapi masih hidup. Memang dalam eleng itu ada unsur kelingannya, ada unsur ingatan, tapi lebih dalam ya. Lebih dalam. Sehingga di sini kita kembali lagi ke persoalan kualitas kesadaran ini. Saya mau ambil contoh yang di peristiwa sehari-hari, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kesadaran kita semua. Karena tingkatan kesadaran itu kan nanti bisa sampai kepada harapan saya itu pada penghayatan. Kalau kesadaran kita itu sudah sampai pada level yang penghayatan, maka kita itu bisa bersimpati dan berempati kepada sebuah peristiwa. Misalnya ada perang, ada kelaparan. Kalau anak-anak muda yang milenial katakanlah, yang tidak suka pada hal-hal seperti itu, maka dia tidak timbul kesadaran, sehingga tidak ada empati, tidak ada simpati untuk itu. Tapi kalau walaupun dia masih muda tetapi aktivis misalnya, dia sering kemudian melihat kenyataan di dalam masyarakat, misalnya wah ini kok harga-harga naik, ini minyak goreng langka, mahal dan sebagainya, kemudian dia timbul simpati, terus empati kepada situasi, kemudian dia atas kesadarannya itu dia muncul gagasan, misalnya dengan mengajak kawan-kawannya, yuk kita ngamen atau apa, kemudian kita kumpulkan untuk donasi. Itu kesadaran. Jadi kesadaran itu nanti yang paling tinggi itu namanya penghayatan. Kalau di dalam bukan dihayati dulu baru sadar, bukan yang prosesnya itu, atau ya prosesnya itu kan bisa dinamis ya, maksudnya pertama itu kan tentu tahu, mengerti, faham, sadar, menghayati. Ya sebetulnya
dalam kesadaran itu sebetulnya kalau levelnya sudah solid ya, maksudnya sudah terintegrasi secara utuh gitu. Dia tentu saja langsung bisa menghayati orang yang sadar itu. Tapi karena ini masalah kualitas kan kadang-kadang tidak paham. Begitu orang misalnya dari pingsan atau dari tidur lah, dari tidur bangun itu tidak 100% on kayak di itu hayu-hayuben ya bahasa Indonesia. Jadi setengah Masih linglung. iya masih agak itu loh. Kadang-kadang kalau dipaksakan kita jalan juga agak ini. Itu kesadarannya belum penuh. Belum penuh. Nah, itu kayak loading gitu loh, Mas. Nah, loadingnya ada yang cepat, ada yang tapi yang secara manusiawi memang dibutuhkan waktu lah beberapa saat itu. Seperti halnya terbitnya matahari itu kan tidak terus langsung siang hari malam gitu. Nah, di kesadaran ini sekali lagi saya dalam kesempatan ini ingin memberikan contoh yang sangat lazim, yang kadang-kadang kita itu tahu tapi tidak terlalu peduli, sehingga kesadaran itu kalaulah itu muncul tapi kesadarannya itu belum belum full. Nah, saya ambil contohnya itu ini di dalam sebetulnya dunia ekonomi sehari-hari. Saya ambil contoh begini. Kita tahu angka ya. Angka begini. Nah, angka 1 ada nolnya 3. Maka kita sebut dengan 1000. Ya. 1000 ini universal. Ya enggak? Universal itu di mana-mana tempat ya 1000 ya itu 1000 gitu. Tapi kalau kemudian ya 1000 itu saya beri lambang begini dibandingkan dengan lambang yang begini, beda nggak 1000 itu? Beda membacanya, misalnya ini 1000 rupiah, kalau ini 1000 dolar. Katakanlah kita punya uang 1000 rupiah. Kalau secara nominal, secara angka ya, ininya sama toh. 1 nolnya 3. 1000 dolar maupun 1000 rupiah itu sama. Maksudnya sama nominalnya. Angka-angkanya itu sama. Tetapi kualitasnya. Ini banyak dari kita itu tahu, paham, mengerti, tapi jarang yang sadar, Mas. Jarang yang sadar sehingga menimbulkan pengertian yang utuh. Bahkan kalau benar-benar kita itu menghayati nanti, kita bisa bisa gemetar, Mas, ini. Iya. Coba ya. Kalau kita saya punya ini. Nih. Ini 1000 nih. 1000. Karena ini rupiah, buktinya rupiah karena ada lambang Garudanya ini. Ini bisa untuk apa, Mas? Kalau masuk saku kita atau jatuh, itu ya kita nggak terlalu lah. Benar nggak? Kadang-kadang, tapi paling toilet, parkir kadang-kadang 2000 sekarang. Permen masih dapat nggak ini? Masih ada. Mungkin masih ada ya. Bayangkan ya. Kalau ini diganti lambangnya dengan ini. Nah, diganti. Kita kan merumuskannya gampang karena tinggal klik aja di
di internet itu kurs dolar. Sekarang kira-kira kita ambil rata-ratanya 14.000 ya. Ya. Padahal lebih biasanya. Sekitar 14.000 ya, kurang kurang lebih. lebih. Kurang lebih ini. Kalau 1.000 ini lambangnya dolar, berarti kan dikalikan ini. Ya, 14 juta. Tinggal. Bayangkan. Itu bedanya mengerti dengan sadar. Kalau kita bisa, Itu kesadaran. ini kesadaran. Aduh banget ya awake dhewe karo Amerika iki. Nah, itu menimbulkan kesadaran. Sehingga saya katakan, loh, ya pantesan lah. Nek wong Amerika itu nek ada begini, disaku ngleleng enggak? Ngleleng enggak kalau ininya itu lambangnya itu dolar itu ngleleng enggak kita? Iya. 14 juta itu bisa untuk hidup sebulan. Bahkan orang-orang yang sederhana setahun pun bisa. Dengan cara sebulan itu 1 juta lah gitu. Iya kan? Iya. Kan hanya setahun itu hanya 12. Masih sisa punya tabungan 2 juta. Kalau dia dalam hidupnya itu bisa sederhana, pokoknya sesasi cukup ra cukup 1 yuta gitu. Bayangkan ya, 1.000 nominalnya 1.000 yang rupiah ini hanya untuk toilet berapa menit lah gitu. Atau untuk permen nggak bisa untuk hidup satu hari pun nggak bisa. Tapi di Amerika ketika ininya dolar ya lambangnya ini nominal ini menjadi untuk itu kaitannya dengan kualitas itu kesadaran. Kesadaran kita kadang kita banyak yang ngerti gitu loh, ngerti bahwa saat dolar itu begini. Tapi yang kesadaran itu kenapa atau mengapa bangsa Indonesia itu terpuruk dan kita selalu mengekor kepada peradaban Barat, terutama atau khususnya Amerika. Dunia ekonominya kenapa begitu? Ya karena kita menjual tambang berapapun, nanti kalau ditukar dengan dolar kan cuman bagi dia kan ringan sekali. Bagi kita berat sekali, bagi dia ringan. Itu namanya apa? Keadilannya kan jadi miring, jadi apa? Apa ya? Kalau bahasa Jawanya jomplang itu apa ya? Ya. Bahasa Indonesianya. Ya bahasa Indonesianya apa itu? Ya seperti itu. Tidak adil. Tidak adilnya itu tidak adil bukan sekedar tidak adil. Inilah kesadaran yang mesti dimunculkan bahwa kita itu tidak cukup hanya sekedar tahu bahwa oh dolarnya begini. Kita itu posisinya sudah seperti ini. Jomplangnya apa? Ketidakadilannya itu sudah seperti bumi dan langit lah gitu. 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar itu seperti bumi dan langit. Buktinya ini. Ini banyak yang tahu, tapi jarang yang menimbulkan kesadaran. Kalau kesadaran itu, oh iya ya. Kalau begitu memang kita itu nggak pernah bisa mengejar ini, Mas. Selama permainan ini tidak perimbangan ini tidak diusahakan. Ini. Lantas kaitannya dengan background yang di Quran itu ada contohnya enggak dalam konteks tema-tema di Al-Qur'an itu, misalnya memahami apa gitu hanya ya ada. Jadi justru di sinilah nanti kalau kita itu benar-benar memahami sesuatu istilah itu dengan benar ya. Itu nanti akan kita akan kita ketemukan dimensinya, kemudian level-level kualitasnya. Seperti akan kita contohkan nanti misalnya masalah
Iqra atau membaca gitu. Membaca. Oh. Yang selama ini kita seakan-akan sudah tamat ya, misalnya buku Iqra jilid 1 sampai jilid 6 gitu. Ya. Terus di wisuda, wah lulusan TPA gitu. Tapi sebetulnya ketika kita dianggap lulus Iqra 1 sampai 6 kemudian kita bisa membaca. Itu belum ada. Nah, ini di dalam buku apapun itu kan ada informasi. Nah, informasi itulah yang akan menjadi kesadarannya manusia. Ada pengertian, ada kemudian menimbul. Nah, kalau kemudian setelah kita menganggap diri kita itu bisa membaca Quran ya, tetapi sebetulnya kita itu hanya melafalkan a i u e o-nya. Itu kan nggak ada kesadaran, nggak ada pengertian yang masuk. Ya. Nah, ini kaitannya dengan kesadaran itu. Ya, contohnya itu. Contohnya itu. Karena kita itu cukup puas kemudian wah sudah khatam Quran. Wah, itu kan sudah hebat ini. Khatam Quran itu 30 juz, 114 surat itu sudah pernah dibaca semua. Gitu. Tapi ketika ditanya isinya tahu nggak? Wah ya sidik-sidik. Nah, ini kan seperti kalau kita membaca misalnya ada cerita Silat Kopingho atau buku tentang novel apa gitu. Katanya sudah, aku tamat iki pirang jilid. Tapi ditanya ceritanya Bu ora ngerti ya, itu kan lucu Mas. Nah, nanti akan kita telusuri itu sebagai penerapan dari bentuk kesadaran ini di dalam penerapannya dengan Quran ya, terutama dengan Iqra. Karena apa? Iqra ini adalah salah satu teknik atau cara yang waktu kemarin kita diskusikan kalau menimba ilmu atau menggali ilmu. Prosesnya itu kan nggak bisa dengan menggali ilmu dengan cangkul kan nggak bisa ya. Caranya dengan membaca itu. Menimba ilmu dengan ember ya nggak bisa ya. Menimba ilmu embernya semacam alatnya itu ya membaca, itu teknik membaca. Berarti membaca itu bisa dikatakan proses membangun kesadaran. Iya, proses dan yang paling awal. Sehingga kalau kita melihat sejarah penurunan Al-Quran seperti saat ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Itu yang diperingati apa? Yaitu di Gua Hira itu Iqra. Nah, karena itu merupakan starting point, merupakan permulaan yang paling awal. Kalau dulu peradaban zamannya Rasul itu kan disebut dengan jahiliyah ya. Maka ketika Iqra, maka dimulailah starting point untuk menuju ilmiah. Nah, dari jahiliyah itu menuju ilmiah dengan cara yang diwahyukan oleh Allah itu Iqra. Makanya dalam peradaban modern pun tidak pernah ketinggalan itu. Langkah pertama itu namanya literasi. Literasi itu pembebasan dari buta huruf. Kalau kita dulu waktu zamannya Orde Baru itu namanya bebas 3B. Bebas baca, membaca, menulis dan berhitung. Baca, menulis dan berhitung. Itu buta huruf yang pertama, yang paling dasar, yang harus diberantas lah. Berarti kalau bulan Ramadan ini juga merupakan bulan untuk membangun kesadaran juga bisa. Iya, harus. Untuk membangun Harus kesadaran. kesadaran. Berarti kalau membaca itu tanpa dia menjadi sadar itu bisa dikatakan membaca enggak? Ya bisa, tetapi levelnya taman kanak-kanak. Nggak apa-apa. Iya, levelnya taman kanak. Tapi kalau dari dulu sampai sudah tua, sudah jenggoten kok masih kualitasnya seperti taman kanak-kanak kan ya lucu.
Iya. Kualitas membacanya kan harus meningkat seperti anak-anak kita. Waktu masih TK, masih SD ya membacanya kan kadang-kadang dia nggak paham, tapi Nggak paham. membaca saja. Tapi bersuara ya. Bersuara nggak apa-apa. Bahkan kalau yang sudah dewasa itu bahkan nggak perlu bersuara ya. Oh iya, Yang malah penting kan transfer kesadarannya itu untuk ya kalau kalau sudah dewasa membaca bersuara itu kalau tidak pada tempatnya itu malah Mas, apa? mengganggu. Mengganggu orang dan diketawain nanti. Kalau kalau nggak percaya ya buktikan aja kita di kereta api atau naik bis baca koran keras-keras gitu. Nanti pasti iki wong ngopo gitu. Iya, iya. Ya, ini pentingnya kesadaran. Kesadaran. Sekali lagi kesadaran itu ada kualitasnya macam-macam. Jadi kalau kita urutkan dari tahu, mengerti, paham, sadar terus penghayatan, menghayati. Tapi sebetulnya dengan istilah kesadaran itu utuh ya, sudah utuh. Mestinya sudah bisa. Nah, fungsinya apa? Kalau orang sudah bisa kesadarannya utuh, itu dia akan bisa bersimpati pada sebuah peristiwa, kemudian juga berempati pada peristiwa yang ada. Bisa lebih menggetarkan hati. Iya, betul. Karena salah satu tanda-tanda orang beriman itu nanti kalau dibacakan Iya. ayat-ayat Al-Quran bergetar, ya. Bergetar. Itu kayak resonansi kalau di dalam fisika itu. Sehari-hari misalnya hujan gitu, ada halilintar, tiba-tiba kaca di sebelah itu kok. Kenapa ya dia? Ya karena ada resonansi. Jadi tanpa kesadaran hati nggak mungkin bisa bergetar ya. Kalau dibaca. Ya bergetarnya seperti kaca itu. Kalau tanpa kesadaran, kalau dia tanpa memahami Al-Quran dengan sadar kan kalau ada orang yang membaca Quran kan dia Oh iya, nggak bisa bergetar. nggak ada resonansinya, nggak ada getarannya. Ya, karena getaran itu bagi manusia diperlukan pengertian, diperlukan makna gitu. Kalau bergetar hanya karena fisik itu ya itu levelnya level seperti ya, level fisika ya. Nah, getaran yang dimaksudkan di sini dikehendaki adalah getaran psikologis. Getaran psikologis. Seperti tadi saya contohkan dengan uang ini. Uang ini kan hanya alat saja bahwa untuk membedakan bahwa banyak orang yang mengerti tapi jarang yang menyentuh kesadarannya. Oh iya ya, kok iso Indonesia ini terpuruk. Ini kalau sekedar mengerti tapi tidak menyadari bahwa ya ini selama kurs ini tidak terkejar, bahkan semakin lama. Ingat ya, sebelum kita bisa klik di sejarah ketika proses reformasi 98 ya. 98. Itu kalau nggak salah itu $1 itu cuma 2.300. Oh ya pernah. Iya, sekitar itu. Oh, iya. Bayangkan aja berapa kali lipat itu. Bahkan dulu kampanye ya ini ya ketika mau pergantian presiden itu kan wah nanti bisa 10.000 katanya. 10.000. Enggak taunya malah nambah kan. Ya itu contoh praktis bahwa kesadaran itu memang diperlukan. Kesadarannya. Tidak sekedar mengerti, ya, tidak sekedar tahu. Nah, nanti segala sesuatunya kalau kita membaca Al-Quran, kita coba lebih teliti. Makanya di Al-Muzammil itu bacalah dengan perlahan-lahan. Itu maksudnya agar jangan kembrungsung, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Membaca itu perlu dihayati. Ya. Hayat itu kan hidup artinya. Ilmu hayat, ilmu hidup, ilmu biologi, ilmu hayat. Jadi menghayati itu menghidupkan dalam kesadaran itu. Berarti kalau saya hubungkan nih, Mas Adep, agak contoh lain, Mas Adep. Ini kalau saya contohkan ke dalam bacaan dalam sholat.
Itu kalau setiap bacaan itu kita mampu mengambil kesadaran apa yang Wah dibaca itu, itu kualitas sholatnya tinggi. itu targetnya. Oh, iya, Itu iya, target. paham. Berarti tanpa kita tahu ayat-ayat itu pemahaman ya sholatnya cuma kosong aja. Ya, kadang-kadang kita sholat bentuknya apa, tingkah lakunya kayak sholat, ucapannya membaca ayat, tapi yang diingat, aduh tadi kompornya kok belum dimatikan. Nah, udah dimatikan belum ya, itu apa, air di keran itu tadi kayaknya wah ini kan kemana-mana Ya karena tapi itu kosong gitu. ya tapi itu kadang ya Pak. Ya saya secara pribadi juga Oh, pernah itu semua iya manusiawi mas. iya tapi nggak bisa konsisten. Kadang kalau pas lagi khusyuk ya Betul. khusyuk, tapi kadang pas lagi ditunggu temen atau apa Nah, itu udah pecah itu. nah justru di sinilah bahwa kita itu sekedar mengerti, tahu, paham itu tidak cukup. Bahkan kesadaran pun itu apa, yazid bayangkus Oh istilahnya apa, iya, seperti seperti itu, iman itu ya. seperti iman. Ya ini nanti background itu iman nanti. Oh iya, iya. Kesadaran itu apa? Nyambung ya, Iman, ya nyambung. nyambung. Makanya disebut apa yang menghidupkan itu. Ya nanti ilmu. Ilmu itu semacam cacasan itu ya, HP itu kan kadang-kadang kalau lowbat gitu kan ya mas, apa istilahnya, ya nggak bisa. Misalnya kita pas telepon tiba-tiba ngedrop gitu kan, Berarti konteks kesadaran ini sebenarnya bisa diaplikasikan kemana saja ya Pak? kemana saja Bisa karena ini dalam masalah iya, kehidupan. iya, masalah misalnya sholat, Sholat, zakat ataupun nanti perjuangan ya, politik dan lain-lain itu ya betul. memerlukan oke, Puasa juga puasa. Oh iya. tidak sekedar kan Kewajiban ya. ada sindiran dari Rasulullah itu, hati-hati dengan puasa karena ada yang puasa itu cuma dapat lapar dan haus, lapar dan dahaga. Nah, kalau kita tidak sampai kesadaran ya, maksudnya apa? Agar kita itu tumbuh kesadaran bahwa oh iya, kalau orang sehari-hari nggak makan, sulit mencari rezeki, itu kan kita merasakan apa di training apa semacam di simulasi. Ya simulasi. Iya, ya itu. Kalau kita nggak makannya karena Ramadan itu kan disengaja gitu. Coba bayangkan ya, di dalam kesadaran kita ini kan tumbuh. Iya ya, kalau misalnya ini tidak suasana Ramadan terus kita mau nyari makan nggak ada itu ya begini ya. Nanti bisa di apa namanya? Dicontohkan misalnya melihat korban-korban perang, misalnya seperti itu kan betul. bisa lebih menggetarkan ya. Iya. Jadi nyambung Iya, jadi nyambung. jadi simpati, jadi empati gitu. Kalau bisa, makanya salah satu makna Islam itu apa? Islam itu perdamaian, damai. Makanya kalau kita melihat orang ya timbul simpati kita. Wah, mestinya ini kalau mau dengan Al-Qur'an, mau dengan ajaran Allah ini, Islam ini jadi damai ini. Nah, gitu. Berarti kalau nggak damai-damai belum sadar-sadar ya. Ya, belum sadar. Tingkat kesadarannya sadar, makanya sadar kan kualitas Ya. ya sudah sadar mas, seperti bisa jalan, bisa makan, bisa minum kan sadar, tapi kesadarannya itu masih kesadaran kelas apa, kalau guru kita itu mengatakan kelas kambing gitu. Kelas kambing itu ya masih bisa makan minum, tapi ya seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Itu dulu ya. Kita sambung lagi besok. Baik Sobat Peta Islam semuanya dimanapun kalian berada, itu tadi wawasan makna ya, kajian dari Ustadz Adib Susasilat mengenai kesadaran, Hadikru mengenai tentang kesadaran ya. Tentunya mempunyai panjang sebenarnya kalau dibahas contoh-contohnya, tapi ini semakin menarik sebenarnya karena kesadaran ini merupakan hal yang penting dan utama, karena tanpa kita mempunyai kesadaran tersebut ya kualitas hidupnya cuma itu saja, kosong, nggak akan berkembang, nggak akan meningkat. Maka dari itu terus saksikan ya video di Peta Islam untuk kelanjutan dari tema kesadaran ini. Baik Sobat Peta Islam semuanya, jangan lupa seperti biasa
Jika video ini bermanfaat, silahkan share ya, subscribe, komen ya, bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.